Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan yakni majelis online kita ini. Dan untuk di kesempatan ini kita akan membahas yakni hal yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan ya. Untuk rujukan khusus ya, rujukan inti dari pembahasan kita ini jemaah sekalian, yaitu adalah Majalisu Syahri Ramadan li Syekh Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin. Jadi buku rujukannya yang paling inti yaitu adalah Majalis Syahru atau Majalis Syahri Ramadan oleh Syekh Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Untuk pembahasan atau majelis yang pertama ini, kita akan menyampaikan pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, jadi al-majlisul awwalu fi fadli syahri Ramadan. Majelis yang pertama yaitu adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini beliau sampaikan muqaddimahnya ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi dan seterusnya. Ya, beliau sampaikan muqaddimah di situ. Lalu beliau katakan, Ikhwani, laqad adhallana syahrun karimun wa musimun azimun yu'azzimullahu fihi al-ajra wa yujzalu al-mawahib. Jadi kata beliau di situ, wahai saudaraku ya, sungguh bulan yang mulia telah menaungi kita, yakni musim yang mulia yang Allah agungkan di dalamnya itu pahala ya, dan dimuliakan di dalamnya itu hal-hal yang mulia. Dan seterusnya jemaah sekalian, di situ beliau sebutkan yakni ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas berupa petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini adalah dalil tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, termasuk keutamaan bulan Ramadan ini, yaitu adalah syahrun mahfufun birrahmati wal maghfirati wal itqi minan nari, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diliputi dengan rahmat serta ampunan dan kebebasan dari neraka. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ya, ampunan,
dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ishtaharat bi fadlihi al-akhbar wa tawatarat fihi al-athar. Telah masyhur keutamaannya, ya, yakni keutamaannya di dalam khabar-khabarnya, nih dalil-dalilnya, hadis, ya. Wa tawatarat fihi al-athar, dan telah mutawatir di dalamnya asar-asarnya. Tentang bulan Ramadan ini, ya, masyhur keutamaannya itu, ya, di dalam hadis-hadis, ya, dan juga asar-asar yang berkaitan dengan itu mutawatir. Makanya dikatakan di sini fa fi shahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Dan di dalam Sahih Bukhari, ya, maka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan itu tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Ya, jadi setan-setan itu dibelenggu. Nah, ingat di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Wa innama tufattahu abwabul jannati fi hadha syahri likasratil a'malis shalihati wa targhiban lil alamina. Hanyalah dibuka pintu-pintu surga di dalam bulan ini, ya, dikarenakan banyaknya amal yang soleh, wa targhiban lil alamin, dan sebagai motivasi, ya, bagi orang-orang yang beriman, yakni bagi alam semesta, wa targhiban lil alamin, dan sebagai motivasi bagi alam semesta ini. Jadi di situ pintu-pintu surga, ya, dibuka di bulan Ramadan ini karena banyaknya orang-orang yang mengerjakan amal, ya, di dalamnya itu. Wa tughlaqu abwabun nari liqillatil ma'asi min ahlil iman, dan ditutuplah pintu-pintu neraka karena sedikitnya maksiat dari orang-orang yang beriman. Kita lihat ya mas sekalian, ketika bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang bersemangat di dalam menjalankan ibadah, dari membaca Al-Quran misalnya, kemudian bersedekah, ya, dan melakukan bakti-bakti sosial yang lain, seperti misalnya berbuka secara berjamaah itu semarak, dan di sebagian tempat yaitu adalah sahur secara berjamaah, ya, di mana di sana orang-orang miskin mendapatkan bagian-bagian kebaikan yang sangat banyak sekali, ya. Mereka dibantu oleh kaum muslimin. Kepedulian kaum muslimin di bulan Ramadan itu sangat tinggi sekali, ya. Dan orang-orang yang mereka menyumbang misalnya berdonasi begitu sangat banyak. Kemudian sholat-sholat sunnah ditegakkan, seperti misalnya sholat tarawih, ya, dan seterusnya dari amal-amal kebajikan di sana dilakukan, ya, dengan sangat antusias. Makanya di situ pintu-pintu surga dibuka oleh Allah di bulan tersebut, jadi di bulan Ramadan. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka dikarenakan di bulan Ramadan itu sedikit sekali perbuatan maksiat yang dilakukan. Sampai-sampai kalau seandainya dilakukan perbuatan maksiat itu, maka tidaklah orang-orang itu melakukan secara terang-terangan. Ya, mereka dengan izin Allah, ya, malu dengan sendirinya, merasa tidak nyaman, ya, tidak enak kalau seandainya mereka itu melakukan maksiat. Ya, makanya orang-orang yang tidak puasa saja, ya, ketika mau makan misalnya, maka itu sembunyi-sembunyi. Nah, jadi ini ketika di bulan Ramadan. Makanya pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tusaffadu asyayatinu fatuhallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Dibelenggulah setan, ya, maka dia itu dibelenggu sehingga
mereka pun tidaklah bebas untuk mengerjakan apa yang mereka inginkan seperti di bulan-bulan lain. Ya, seperti di selain bulan Ramadan. Jadi setan ini jemaah sekalian, mereka tidak sebebas di bulan lain ya ketika menggoda manusia untuk melakukan dosa dan maksiat ya ketika di bulan Ramadan. Ya, tidak dibuat bebas oleh Allah. Makanya di situ disebutkan dalam hadis tadi, yaitu setan-setan itu pun dibelenggu. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Makanya di sana itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan di sana ya, karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberilah umatku ini 5 hal di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ada 5 hal yang khusus diberikan untuk umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ya, bau mulutnya, aromanya, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih bagus, lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan wanginya minyak misik. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Bau mulutnya orang yang berpuasa, meskipun menurut manusia tidak sedap misalnya, ya, karena perut mereka itu kosong dengan makanan, sehingga menimbulkan bau mulut yang tidak sedap misalnya. Tetapi karena itu dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sisi Allah bau mulut yang tidak sedap itu lebih harum dibandingkan dengan minyak misik. Ya. Watustaghfiru lahum atau watastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Dan para malaikat pun memintakan ampun untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka itu berbuka. Bayangkan, para malaikat itu adalah makhluk yang mulia. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sifat para malaikat itu sangat mulia sekali. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, para malaikat yang mulia ini memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa, yakni di bulan Ramadan. Wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Dan Allah menghiasi setiap hari itu surganya. Wa yaqul, dan dia pun berfirman, yushiku ibadi as-salihuna an yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaika. Wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yufaru lahum fi akhiri lailatin. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu. Dan setan, ya, yang jahat pun, ya, maradatus syayatin, yakni setan yang jahat pun dibelenggu. Maka sehingga mereka pun tidak bebas bergerak seperti pada bulan yang lain. Wa yufaru lahum fi akhiri lailatin, dan diampuni, ya, diberikan maghfirah untuk mereka di akhir malam. Ya.
Kemudian ada yang berkata, "Qila ya Rasulullah, ahiyya Lailatul Qadri?" Apakah yang diampuni tersebut, yakni pada malam tadi itu adalah malam Lailatul Qadar? Qala la. Maka Nabi menjawab tidak. Walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu atau yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Akan tetapi orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya. Jadi inilah jemaah sekalian ya, yang merupakan keutamaan yang sangat luar biasa dari bulan Ramadan ini. Ya, disebutkan tadi itu pertama yaitu adalah bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak misik. Kemudian para malaikat pun memintakan ampun untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Dan Allah dikatakan di sini wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu, dan Allah menghiasi setiap hari itu surganya. Dan Allah berfirman, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita. Kemudian wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, dan setan ya, para setan yang jahat ya, pentolan-pentolan setan itu tusaffadu fihi, dibelenggu di dalamnya sehingga mereka pun tidak bebas seperti di bulan-bulan yang lain. Kemudian mereka pun mendapatkan ampunan di akhir malam. Dan bahkan dikatakan di sini bahwasanya malam tersebut bukanlah hanya di malam Lailatul Qadar, akan tetapi kata Nabi SAW, orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya. Jadi inilah merupakan keutamaan yang sangat mulia, yakni di bulan Ramadan ini. Jadi ingat di situ ada 5 khisal, ya, Syekh di sini ada 5 hal ya yang merupakan keutamaan di bulan Ramadan ini ya, yang khusus diberikan hanya untuk umat ini dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Ingat, yang pertama di situ adalah anna khalufa famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Yani bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan minyak misik. Kemudian yang kedua yaitu adalah para malaikat, ya, innal malaikata tastaghfiru lahum hatta yuftiru. Nah, sesungguhnya para malaikat itu mereka memintakan ampun untuk mereka sampai mereka itu berbuka. Padahal para malaikat itu adalah hamba yang sangat mulia di sisi Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah. Ya, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka tentunya jemaah sekalian, para malaikat ini doanya itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Doa mereka itu pasti mustajab. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga tatkala mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonan mereka, yaitu Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa. Padahal jemaah sekalian, setiap manusia pastilah mereka memiliki kesalahan. Ya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya. Kullu bani Adam khata', ya, kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam itu pasti salah. Ya, pasti mereka itu melakukan kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada mereka dengan ampunan yang sangat luas. Allah memberikan jalan-jalan agar mereka itu diampuni dosanya. Di antaranya yaitu adalah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang merupakan keutamaan dari bulan Ramadan tadi yaitu adalah
annallaha yuzayyinu kulla yaumin jannatahu. Bahwasanya Allah menghiasi setiap hari itu surganya. Dan Allah berfirman, yushiku ibadi as-salihuna an yulqu anhumul mu'nah wal adha wa yasiru ilaika. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita, serta mereka menuju kepadamu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi surganya itu di setiap hari adalah sebagai bentuk keutamaan, ya, pemuliaan kepada hamba-hambanya yang soleh, dan memotivasi mereka agar supaya mereka berusaha untuk meraihnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya mas kalian, yang keempat yaitu adalah anna maradatas syayatin yusaffaduna bis salasil wal aghlal fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi salihin minal idlali anil haqqi wat tasbiti anil khair. Bahasanya setan-setan yang jahat, ya, pentolan-pentolan setan itu mereka dibelenggu dengan rantai-rantai, ya, dan juga dengan jeratan-jeratan, belenggu-belenggu, ya, sehingga mereka pun tidak bisa untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap hamba Allah yang soleh. Mereka tidak mampu untuk menyesatkannya, ya, berupa al-idlal, menyesatkannya dari kebenaran. Setan tidak mampu untuk melakukannya. Wat tasbit anil khair, dan setan pun tidak mampu untuk melambatkannya dari kebaikan. Sehingga ini adalah merupakan karunia yang sangat agung dari Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kaum muslimin. Ya, Allah bantu kaum muslimin yang mereka berpuasa agar mereka memperoleh kebaikan yang sangat banyak, yakni dengan cara setan itu tidak diberi kuasa dengan seleluasa seperti biasanya pada bulan Ramadan untuk menggoda manusia. Kemudian yang kelima, ya, termasuk keutamaan di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, ini sebelum umat Nabi SAW, yaitu annallaha yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin min hadzal syahri idza qamu bima yanbaghi an yaqumu bihi fi hadzal syahri al mubaraki minas siyami wal qiyami tafaddulan minhu subhanahu bi tawfiyati ujurihim inda intihai a'malihim fa innal amila yuwaffa ajrahu inda intihai amalihi. Yang kelima yaitu adalah bahwasanya Allah memberikan ampunan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir malam dari bulan ini, tatkala mereka melakukan apa yang seharusnya untuk mereka lakukan di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, berupa puasa dan sholat, ya, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah berikan pahala mereka itu secara sempurna tatkala mereka selesai melakukan amal mereka. Ya, dikarenakan orang yang beramal itu akan diberikan pahalanya secara utuh tatkala amalnya itu selesai. Jadi inilah jemaah sekalian, ya, yang sangat luar biasa, ya, dari keutamaan bulan Ramadan, ya, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi itulah di antara ringkasan, ya, dari keutamaan bulan Ramadan di majelis pertama tentang bulan Ramadan ini. Kemudian al-majlisu atsani fi fadlis siyam. Majelis yang kedua yaitu adalah tentang keutamaan puasa. Syekh di sini sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Beliau sampaikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian habis itu Syekh menyampaikan mukaddimahnya dengan menyebutkan alhamdulillahil latifir rauf al-mannan dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, setelah beliau
menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bersaksi akan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat. Kata beliau, ikhwani, i'lamu anna shauma min afdalil ibadati wa ajalla ta'ati ja'at bi fadlihi al-athar wa nuqilat fihi bainan nasi al-akhbar. Ketahuilah bahwasanya puasa adalah merupakan ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling mulia yang telah datang, telah datang keutamaannya di dalam athar-athar dalil. Wa nuqilat fihi bainan nasi al-akhbar, dan dinukillah dalil-dalilnya dari atau di tengah-tengah manusia. Banyak manusia yang menjelaskan tentang dalil-dalilnya. Famin fadhailis shaumi, maka di antara keutamaan puasa, annallaha katabahu ala jami'il umami wa faradahu alaihim. Bahasanya di antara keutamaan puasa adalah bahasanya Allah mewajibkan puasa tersebut atas semua umat dan Allah fardukan kepada mereka. Jadi ini di antara keutamaan puasa jemaah sekalian, yaitu adalah semua umat mereka diperintahkan untuk melakukan puasa, untuk melakukan puasa. Jadi bukan tentang puasa ini bukan hanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga diperintahkan untuk berpuasa. Dalilnya yaitu adalah surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian, di dalam puasa itu terdapat keutamaan yang sangat banyak. Ketika seorang dia itu melakukan ibadah puasa, maka betapa banyak sekali hikmahnya Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah yaitu menyempitkan kekuatan seseorang untuk melakukan maksiat. Karena ketika seseorang berpuasa, maka syahwatnya itu akan berkurang. Karena biasanya manusia itu syahwatnya tinggi disebabkan perutnya itu yang penuh dengan makanan. Sehingga seorang yang dia dalam kondisi lapar ketika berpuasa, maka syahwatnya akan menurun. Sehingga keinginannya untuk melakukan perbuatan maksiat yang merupakan keinginan hawa nafsunya, maka itu akan tertahan. Dan dengan puasa itu, maka jalur-jalur peredaran darah itu akan menyempit. Jalur-jalur peredaran darah itu akan menyempit. Yang mana jalur peredaran darah itu adalah merupakan jalan setan untuk memalingkan manusia dari kebenaran. Dan seterusnya jemaah sekalian dari keutamaan puasa itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Agar supaya kalian bertakwa. Karena dengan puasa itu manusia akan tertahan dari melakukan perbuatan maksiat. Berikutnya jemaah sekalian, atau sebelumnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walaula annahu ibadatun azimatun la ghina lil khalqi anit ta'abbudi biha lillahi wa amma yatarattabu 'alaiha min thawabin ma faradahu Allahu ala jami'il umam. Kalau seandainya bukanlah bahwasanya puasa itu adalah merupakan ibadah yang mulia, maka tidak perlu bagi manusia untuk melakukan ibadah dengannya kepada Allah. Dan tidak akan butuh untuk diberikan pahala terhadapnya. Ma faradahullahu ala jami'il umam. Maka Allah pun tidak akan
mewajibkannya atas semua umat. Ya, jadi kalau seandainya puasa itu bukanlah ibadah yang agung, maka Allah tidak akan perintahkan untuk semua umat. Jadi ingat kata beliau di sini, kalau seandainya ibadah puasa itu bukanlah ibadah yang mulia, ya, kalau seandainya ibadah puasa itu bukanlah ibadah yang mulia, maka tidak perlu bagi manusia untuk melakukannya. Ya. Dan juga tidak perlu untuk dijanjikan pahala di dalam melakukannya. Ya. Maka Allah pun ya tidak mungkin untuk mewajibkan kepada semua umat untuk melakukannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk melakukannya. Dan juga Allah berikan pahala yang sangat mulia bagi orang yang melakukan puasa tersebut. Kemudian Allah pun juga wajibkan atas semua umat. Ini tidak lain adalah karena betapa mulianya puasa tersebut. Wa min fadhaili shaumi fi Ramadan annahu sababun li maghfiratiz dzunubi wa takfiris sayyiati. Dan termasuk keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah dia merupakan sebab mendapatkan ampunan dan dihapus dosa-dosa. Ya, sebab mendapatkan ampunan terhadap dosa dan dihapus dosa-dosa tersebut. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, semua dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang demikian ini akan diraih kalau seandainya seorang itu melakukan puasa itu dengan iman, beriman kepada Allah, dan ridha dengan kewajiban puasa tersebut, serta seorang ini melakukannya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa, bukan karena benci, ya. Jadi dia melakukannya itu pun juga tidak akan ragu dengan pahalanya. Jadi orang apabila dia ini berpuasa karena dia itu iman kepada Allah, karena dia ridha dengan kewajiban yang Allah berikan kepadanya berupa puasa tersebut, serta dia mengharapkan pahala, dia melakukannya bukan karena terpaksa, tidak karena benci, ya, tidak ragu dengan pahalanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya, jika dia melakukannya dengan demikian. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu. Jumat menuju Jumat berikutnya dan Ramadan menuju Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi pelebur, ya. Itu semua menjadi pelebur, penghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut, idza jtunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Jadi orang kalau seandainya dia melakukan sholat 5 waktu, maka dosanya dihapus. Kemudian yang berikutnya orang dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dosa-dosanya itu dihapus. Dan juga dari satu Ramadan, kata Rasulullah, ke Ramadan berikutnya, itu pun juga dosanya akan dihapus. Ya, dosanya akan dihapus, tapi tentunya apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Kemudian, jemaah sekalian, yang berikutnya, di antara keutamaan berpuasa, wa min fadhaili shaumi anna thawabahu la yataqayyadu bi adadin muayyanin bal yu'ti as-shaima ajrahu bi ghairi hisab, atau yu'ta as-shaimu ajrahu bi ghairi hisab.
yaitu adalah bahwasanya pahalanya itu tidak terikat dengan jumlah bilangan tertentu. Bahkan orang yang berpuasa itu akan diberikan pahalanya dengan tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ya, jadi itu pahalanya tiada tara. Ya, pahalanya itu tiada tara. Ya, ini tidak diperhitungkan pahalanya itu. Berbeda dengan amal-amal yang lain, biasanya itu ditentukan pahalanya itu. Ya. Misalnya contoh kadang diberi pahala dengan 27 derajat misalnya. Ya, dan seterusnya. Tetapi untuk puasa ini ternyata pahalanya itu tidak terbatas. Tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala, ya qala Allah ta'ala, kullu amali ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski lis shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara faraha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu faraha bisaumihi. Allah Ta'ala berfirman ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan Bani Adam itu adalah untuk dia. Ya, setiap amalan Ibnu Adam adalah untuk dia, kecuali puasa. Maka itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan puasa itu adalah merupakan tameng. Maka apabila hari puasa seorang di antara kalian, apabila telah tiba hari puasa seorang di antara kalian, maka janganlah dia itu berkata kotor. Yani jangan berkata jahat ya, berkata keji. Wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila dicela oleh orang lain atau diperangi ya, diserang ya, oleh orang lain, maka katakanlah sesungguhnya aku puasa. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maka sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan harumnya minyak misik. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan yang mereka atau dia akan bergembira dengannya. Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, maka dia berbahagia dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan apabila dia berjumpa dengan Rabb-nya, maka dia akan bergembira dengan puasanya. Jadi ingat ya mas kalian, disebutkan dalam hadis ini ya, termasuk keutamaan puasa, yaitu kata Allah ya, amalan Bani Adam itu adalah untuk dia, kecuali puasa saya, maka sesungguhnya dia itu saya yang akan membalasnya. Ya, tidak ditentukan pahalanya oleh Allah. Dan ini tidak lain adalah karena mulianya puasa itu, sehingga Allah rahasiakan pahalanya itu. Allah katakan di sini, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalasnya. Tetapi Allah tidak sebutkan pahalanya. Dirahasiakan oleh Allah agar supaya orang yang berpuasa itu semakin bahagia dengan pahala yang Allah berikan kelak untuk dia. Dan juga di sini kata Nabi SAW, termasuk keutamaan puasa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Ya, dalam hadis disebutkan orang yang berpuasa itu dia memiliki dua kebahagiaan. Kalau seandainya dia berbuka, maka dia akan bahagia, bergembira dengan berbukanya. Misalnya menu makanan yang disiapkan itu tidaklah seperti hari-hari biasa. Kita ketika berpuasa yang kita tunggu itu terkadang
hanyalah seteguk air saja. Ya, atau kadang di situ misalnya ada kurma ya, kalau ada misalnya itu kita tunggu-tunggu. Kemudian lagi misalnya kalau seandainya ada ya menu-menu yang lain ya, itu pun juga kita sangat bergembira sekali. Jadi ingat bahasanya ketika seorang berpuasa, meskipun menunya itu sederhana, jemaah sekalian, itu sangat ditunggu-tunggu sekali. Ya, ini merupakan kebahagiaan, kegembiraan yang sangat luar biasa bagi orang yang berpuasa. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa maka dia akan biasa saja. Ya, tidak ada yang istimewa ketika matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, nggak ada yang istimewa bagi dia. Semuanya biasa saja. Tapi orang yang berpuasa, lihatlah, air minum itu saja, air putih itu saja, itu dia tunggu-tunggu. Ya, dia sangat menanti-nanti. Ya, jadi seteguk air itu saja. Makanya terkadang seorang ketika dia berpuasa kemudian dia berbuka dengan satu teguk air saja dia minum, maka itu ternyata sudah kadang ya membuat dia itu sudah kadang sama yang lain itu biasa saja. Jadi dia sangat menunggu-nunggu hanya satu gelas air putih saja terkadang. Jadi ini luar biasa aja. Belum lagi ya kadang ada kolaknya, kadang itu ada esnya, itu yang ditunggu-tunggu ya. Tapi intinya orang yang berpuasa itu bahagia ketika berbuka. Kemudian yang berikutnya, ketika berjumpa dengan Allah, maka dia akan bahagia dengan puasanya. Karena dia telah melakukan ibadah yang mulia dan dia meraih dijanjikan ini pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia. Jadi ini adalah merupakan keutamaan yang sangat luar biasa dari orang yang berpuasa tersebut. Kemudian berikutnya, wa fi riwayatil Muslim, di dalam riwayat Muslim, kullu amali ibni Adam lahu yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allah Ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap amalan atau di dalam riwayat Muslim ya, di dalam riwayat Muslim dikatakan setiap amalan Ibnu Adam, kata Rasulullah, setiap amalan Ibnu Adam itu adalah setiap amalan Ibnu Adam yang dia kerjakan yudha'afu, akan dilipat gandakan. Ya, setiap amalan Bani Adam yang telah dia kerjakan maka itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 yang semisalnya. Ya, akan dikalikan dengan 10 yang semisalnya. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali. Ya, satu amalan yang dikerjakan oleh seorang, amalan kebajikan, maka pahalanya itu jemaah sekalian dikalikan 10. Ya, dikalikan 10. Satu amalan dikalikan 10 pahalanya. Ya, tentunya. Sampai di situ 700 kali. Ya, 700 kali lipat. Bayangkan keutamaan orang. Ini amalan kebajikan pada umumnya. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya dia itu adalah untukku, saya yang akan membalasnya sendiri. Jadi Allah rahasiakan pahalanya. Tidak ditentukan jumlahnya. Ya, tidak ditentukan jumlahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dengan balasan yang jauh dari yang dibayangkan oleh manusia. Makanya Allah rahasiakan di situ. Allah tidak sebutkan pahalanya. Sehingga pahala orang yang berpuasa itu bighairi hisab. Ya. Jadi di situ tiada tara. Kemudian kata Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya min ajli, karena aku, kata Allah. Sehingga jemaah sekalian, dalam hadis ini
terdapat keutamaan yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekh di sini jemaah ya. Dalam hadis yang mulia ini terdapat keutamaan puasa ya. Di antaranya yang pertama yaitu adalah annallaha ikhtassa li nafsihi shauma min baini sairil a'mal. Jadi Allah mengkhususkan untuk dirinya puasa tersebut dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Ya. Jadi Allah di situ yang akan membalas sendiri pahala puasa tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah Allah menyandarkan puasa itu, yakni menyandarkan pahalanya itu kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala makanya mengatakan tadi wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Sehingga Allah menyandarkan balasan puasa itu untuk dirinya. Kalau sebelumnya Allah katakan fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Ya. Allah ikhtisaskan, Allah khususkan puasa itu untuk dirinya. Ya. Kemudian habis itu yang kedua yaitu adalah pahalanya Allah sendiri yang memberikan. Yani di situ adalah ya Allah sandarkan pahala puasa itu kepada dirinya. Dan dikatakan di sini ya sekalian kata Syekh, kenapa kok pahala orang yang berpuasa itu sangat luar biasa? Allah tidak sebutkan, tidak tentukan ya jumlahnya, dan sampai Allah katakan bahwasanya aku sendiri kata Allah yang akan membalasnya. Karena di situ dalam puasa itu terdapat 3 kesabaran. Orang ketika melakukan puasa maka di dalamnya itu ada 3 kesabaran, yaitu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena puasa itu adalah merupakan perintah dari Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu di dalam puasa itu terdapat kesabaran dari berbuat maksiat. Karena seorang yang berpuasa dia dituntut untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau tidak demikian, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah ujian, ya, sabar dalam menghadapi ujian di dalam puasa, yaitu berupa lapar, haus, ya, lemahnya badan, ya, dan juga fisik, ya, atau jiwa manusia. Kita lihat kadang ketika puasa itu kadang males ya. Jadi kadang jiwa itu males ketika berpuasa itu. Tapi orang ini dia sabar, tetap dia berusaha untuk melanjutkan puasanya dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain dengan segala kondisi dia seperti itu. Sehingga orang yang berpuasa itu di dalamnya itu telah menggabung 3 kesabaran. Ya, dalam puasa itu ya, orang yang berpuasa ini telah menggabung 3 kesabaran. Sedangkan tentang masalah sabar ini, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah, hanyalah orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala mereka secara sempurna bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Ya, diberikan pahala orang yang bersabar itu secara sempurna, tidak dikurangi oleh Allah. Orang yang berpuasa termasuk orang yang sabar. Ya. Sehingga kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya secara sempurna, tidak dikurangi sama sekali, bighairi hisab, diberikan kepadanya dengan tanpa perhitungan. Nah, ini sangat luar biasa sekali jemaah sekalian ya, keutamaan puasa. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah annas-shauma junnatun. Ya, dalam kandungan hadis itu yaitu adalah annas-shauma junnatun. Puasa itu adalah merupakan tameng. Ya, wasiyamu junnatun. Ya, puasa itu adalah merupakan tameng. Ai wiqayatun, dia itu adalah penjaga. Wa sitrun, ya, atau wasatrun, dan dia itu adalah merupakan penghalang. Yaqi as-shaima, yang menghalangi orang yang berpuasa, yang melindungi orang yang berpuasa, minal lahwi, dari perbuatan yang tidak bermanfaat, warrafasi, dan juga perkataan jorok tadi itu ya, rofas
ya dosa dan seterusnya. Oleh karenanya Allah berfirman, ya walidzalika qol, ya oleh karenanya, yakni di dalam hadis tadi ya. Ya tadi, ya di dalam hadis tadi dikatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Ya, apabila telah tiba hari puasa seorang di antara kalian, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak, ya, jangan melakukan rofas, ya. Kemudian puasa ini juga merupakan tameng dari siksa api neraka. Ya, puasa itu adalah merupakan tameng dari neraka. Oleh karenanya Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Kata Nabi SAW, puasa itu adalah merupakan tameng yang dengannya seseorang akan berlindung dari api neraka. Kemudian dalam hadis ini kandungannya juga jemaah sekalian, yaitu adalah seperti yang disebutkan tadi, yaitu bau mulutnya, ya, orang yang berpuasa ini dia lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan harumnya minyak misik, ya. Dikarenakan orang yang berpuasa itu, ya, dia bau mulutnya itu karena perutnya kosong, namun dia lakukan itu karena bentuk ketaatan kepada Allah, sehingga dia pun, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ lebih harum bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah daripada minyak misik, ya. Meskipun di mata manusia itu tidak sedap baunya. Kemudian yang berikutnya, ya, yaitu adalah orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, kemudian kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, di antara kandungan dalam hadis ini juga, yaitu adalah kalau seandainya ada seorang yang mencela dia ketika sedang puasa misalnya, ya. Ya, kalau seandainya ada orang berpuasa kemudian dia dicela oleh orang lain, diejek, ya, diajak tengkar misalnya, atau misalnya dipukul, diserang. Ya, diserang misalnya oleh orang, mau dipukul. Dan seterusnya. Atau misalnya sudah, ya, intinya dizolimi lah. Maka tadi dikatakan hendaknya seseorang itu mengatakan ini shaim. Gak usah dibalas. Ya, katakan, ya, orang berpuasa ini hendaknya mengatakan sesungguhnya saya puasa. Gak usah dibalas, ya. Celaan-celaan mereka itu, perbuatan zalim mereka itu gak usah dihiraukan. Jadi cukup katakan saya sedang puasa, jangan diganggu, itu saja. Jadi tidak usah untuk dibalas. Kemudian jemaah sekalian, di antara keutamaan puasa pula, wa min fadaili as-shaumi annahu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Di antara keutamaan puasa adalah bahwasanya dia akan menjadi syafaat bagi orang yang melaksanakannya yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Jadi puasa ini jemaah sekalian akan menjadi syafaat bagi orang yang berpuasa. Ya, bagi orang yang melaksanakannya. Fa'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-laili fashaffi'ni fihi. Qala fayashfa'ani. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr, ya, An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Quran, ya, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat untuk manusia pada hari kiamat. Puasa berkata, Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, aku telah menghalangi dia dari makan dan menghalangi dia dari syahwatnya, maka berikanlah syafaat kepadaku untuknya. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran pun berkata, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Kata Al-Quran, aku telah menghalanginya untuk tidur di waktu malam, maka berikanlah syafaat kepadaku untuknya. Qala fayashfa'an, maka keduanya pun memperoleh syafaat. Ya, keduanya pun memperoleh syafaat. Sehingga akan menjadi penolong ya bagi orang yang berpuasa ini. Jadi orang yang berpuasa ini akan mendapatkan pertolongan kelak pada hari kiamat ya. Karena mereka mendapatkan syafaat dari puasa dan juga baca Al-Qur'annya. Ya, dan juga membaca Al-Qur'annya. Karena orang ketika puasa jemaah sekalian, kita lihat ketika di bulan Ramadan itu ya, wah mereka semangat sekali baca Al-Qur'an itu. Dan ini juga motivasi bagi kita ya, hendaknya kita ini perbanyak baca Al-Qur'an ketika puasa di bulan Ramadan. Ya. Baik, wallahu ta'ala alam jemaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam majalis syahr Ramadan ini. Demikian, insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya dengan tema yang insyaallah masih sama ya, yakni majalis syahri Ramadan di Syekh Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.